Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh Ibu Erna Noviana Manuai, SPD. Ibadah Paskara Sawah setiap hari Minggu pukul 7 malam sampai selesai. Ibadah wanita setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai selesai. Ibadah Yud Sabtu 26 Februari 2022 akan dilaksanakan ibadah doa bersama menjelang KKR. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan gereja dapat melalui BCA di nomor rekening yang sudah tertera. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening yang sudah tertera. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui OVO di nomor HP yang sudah tertera. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP yang sudah tertera. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Dana di nomor HP yang sudah tertera. Untuk setiap video ibadah raya masuk di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Kami segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 083857933010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita ke satu ujian. Pulihkan hatimu. Semua
Di
kami akan bersuka cita, kami akan muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Baik, kurang semangat. Sekali lagi ya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Pujian cinta pada sama-sama angkat tangannya. Haleluya. Kita sama-sama angkat tangan. I love you Jesus.
kami semua, yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Kami semua ingin belajar bersama-sama untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam praktek hidup kami sehari-hari. Biarlah waktu ini Tuhan pakai untuk mendewasakan kami, membangun kami, dan terus membuat hidup kami semakin serupa dengan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Opa Samuel Wibowo dan Oma serta semua para pemimpin di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saudara, selalu saya sebelum menyampaikan firman Tuhan mesti menyampaikan himbauan supaya kita melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin saudara bisa menggunakan masker dengan baik, jangan diturunkan, dan tetaplah memakai masker sampai ibadah selesai. Tadi disampaikan oleh Ibu Erna bahwa teman-teman menyampaikan Omikron tidak berbahaya. Saudara, Omikron tetap berbahaya karena dia varian dari virus COVID. Hari-hari ini di Hong Kong itu sudah begitu membludak pasien dari penyakit ini, saudara. Kalau tahun lalu rekor terbesar dipegang India, tahun ini Hong Kong. Ya. Jadi awal tahun ini Hong Kong mengalami kesulitan mengatasi banyaknya pasien penyakit Omikron. Di luar rumah sakit itu banyak dipenuhi oleh pasien dan tenaga medis sudah mulai kewalahan di sana, sehingga beberapa jemaat yang seiman dengan kita minta supaya saudara-saudaranya mendukung dalam doa untuk pasien di Hong Kong yang seiman dengan kita. Saudara, mari kita jaga betul. Memang seperti yang Bu Erna alami, dan juga akhir Januari anak, menantu, cucu saya satu rumah juga kena Omikron, saudara, sampai dibawa ke asrama haji Sukolilo, kurang lebih 1 minggu di sana. Memang untuk mereka yang masih muda-muda tidak terlalu ngefek, tapi jangan pernah lupa mereka yang terkena Omikron juga punya keluarga yang lansia. Ada juga yang punya penyakit komorbid. Ini yang berbahaya. Dan di Hong Kong itu juga kematian karena penyakit Omikron tidak memandang usia juga. Ya. Kita tidak tahu kenapa seperti itu. Mereka masih muda, bahkan ada anak-anak yang meninggal. Ada video-video yang viral hari ini itu ditunjukkan bagaimana yang masih bayi, yang lansia, banyak sekali yang sudah berguguran di Hong Kong. Nah, karena itu mari jangan pernah meremehkan ini. Saudara-saudara yang belum vaksin, saya himbau saudara-saudara, ayo vaksin. Di gereja kami yang kami layani ada beberapa jemaat yang sulit sekali saya berikan pemahaman tentang vaksin. Bagi mereka masih tidak mau menerima vaksin. Ya. Saya tidak tahu perkembangannya hari ini, tapi saya terus menyampaikan ke beberapa jemaat ini, ayolah, kamu vaksin lo gratis. Ya. Pak, itu ada hubungannya sama antikris. Mana ada? Ayatnya jelas di dahi dan tangan kanan mereka. Saya beberapa kali vaksin saya kasih tangan kanan, nggak boleh. Bu Bidan bilang tangan kiri aja Pak Andreas. Jadi tidak sesuai kok sama firman Tuhan. Gejalanya antikris dan persamaannya dengan vaksin. Tidak ada persamaannya, saudara. Ya. Yakinlah bahwa ini merupakan langkah pemerintah yang sangat baik untuk memberikan rakyatnya kesehatan yang baik. Kan gitu, saudara. Ya. Saya sudah booster sampai 2 kali bulan November karena saya mengenal beberapa jemaat yang punya akses ke pemerintah pusat, dan belum dimulai yang program booster ini, tapi di pemerintah pusat pejabat-pejabatnya sudah dapat, dan ada satu fasilitas untuk kami
yang bisa kami gunakan, tapi tidak masuk aplikasi Peduli Lindungi. Nah, beberapa hari yang lalu kami rapat direksi dan saya diberitahu kamu nanti harus mengurus jual beli kapal dalam kantor kita. Baik Pak, saya bilang gitu, karena kami kerja di kantor pelayaran dan direktur penanggung jawabnya saya, saudara harus tanda tangan semua segala macam, baik di notarial maupun di perhubungan. Jadi saya harus melakukan perjalanan. Saya tidak bisa kalau Peduli Lindungi saya tidak ada catatan booster. Karena itu baru kemarin dari Jumat saya di booster lagi, saudara. November ke Februari, tapi puji Tuhan tidak ada efek apa-apa, ya. Dan sudah tertulis di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau saya sampai 4 kali dapat dosis vaksin, maka bagi saudara-saudara yang mungkin masih ragu-ragu, jangan ragu, ya. Ayo ambil kesempatan itu, dan saudara-saudara, puji Tuhan dengan adanya vaksin badan saya sehat, ya. Apalagi saya kalau Sabtu Minggu libur kerja, selalu berolahraga, berjemur, itu keringat itu brotos-brotos saudara, ya. Wah, itu tambah sehat, rasanya betul-betul fit begitu. Nah, itu himbauan saya untuk masalah COVID-19 dan bagaimana saudara-saudara bisa mencegah dan melakukan protokol kesehatan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Saudara, silakan dibuka teks Kisah Rasul pasal 12 ayat 5 dengan tema pada pagi ini, dahsyatnya sebuah doa. Tahun 2022 masih berjalan beberapa minggu, ya, kurang lebih 6 atau 7 minggu. Tapi saudara melihat persoalan-persoalan begitu berat, dari yang teringan, ya, langkanya minyak goreng, ya, sampai masalah-masalah lain yang lebih berat sudah terjadi. Tetapi saudara, kalau saudara bandingkan dengan dahsyatnya sebuah doa, persoalan itu tidak ada apa-apanya. Yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat doa. Katakan bersama saya, lebih dahsyat doa. 1, 2, 3. Lebih dahsyat doa kita. Haleluya. Nah, mari kita lihat ayat yang kita pakai sebagai dasar renungan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Sudah ditampilkan di sana. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Saudara, dari ayat ini kita melihat ada dua frasa, dua anak kalimat yang membentuk kalimat di ayat 5 secara lengkap, yaitu demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Itu frasa yang pertama, anak kalimat yang pertama. Tetapi belum titik, ada anak kalimat yang mengikutinya, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, ditahan di dalam penjara itu tidak menyenangkan. Ya, kalau di Indonesia lain Pak Andreas. Kalau punya duit ditahan dalam penjara, bisa pasang AC, gitu. Bahkan ada salah satu selebritis yang membuat salon pribadi dalam penjara, ya. Dia bisa merias, dia bisa menggunakan banyak fasilitas di sel itu dengan biaya sendiri, saudara. Nah, itu kan kasus yang aneh memang. Tapi kalau secara umum, orang yang ditahan dalam penjara itu pasti tidak menyenangkan. Nah, ada orang ditahan dalam penjara lalu ketawa ketiwi, ya toh, seneng aku di penjara itu enak guys, ya, gak bingung bayaran dipotong seperti Bu Erna, ya, setiap hari dapat makan minum gratis dan seterusnya. Oh enggak, saudara. Saya beberapa tahun melayani di Medaeng, waktu saya masih melayani di Gereja Rock. Saudara, kami mendapat giliran hari Kamis di sesi yang kedua, ya.
setelah full gospel, lalu kami di sesi yang kedua kami. Saya melayani di situ cukup sering selama kurang lebih 3 atau 4 tahun, saudara. Dan saya melihat jemaat yang beribadah bersama-sama kami itu lebih panjang ya, kapelnya daripada gereja kita di sini, kurang lebih 2 kali panjangnya dan 1,5 kali lebarnya. Itu penuh, saudara. Saya juga aneh pada waktu pertama kali melayani, loh, ini penjara tapi kok akeh anak Tuhan, gitu saudara ya. Bahkan masih muda-muda. Saya tanya, yo kamu si muda wis kena di ngene medhae gini, salahmu apa? Narkoba. Jadi kebanyakan mereka laki perempuan, cewek, cowok itu yang masih remaja pemuda itu banyak yang narkoba. Dan sekali lagi saya katakan, wajah-wajah mereka itu wajah-wajah lesu dan membutuhkan kebebasan. Jadi ketika ayat ini berkata demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, ini merupakan sebuah kehidupan yang berat. Kenapa berat? Karena jemaat mula-mula baru muncul. Ya. Setelah hari Pentakosta, lalu gereja itu terbentuk yang pertama kali di dunia ini. Gereja, orang-orang, kumpulan yang seiman, yang percaya kepada Yesus, baru aja muncul. Pemimpinnya satu dibunuh. Di ayat yang sebelumnya, nanti saudara baca. Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh. Dan Herodes ini ugal-ugalan juga, saudara. Karena dia ingin mendapat simpati dari orang-orang Yahudi, Petrus ditahan dalam penjara dan akan diperhadapkan kepada orang banyak keesokan harinya. Dihadapkan kepada orang banyak berarti dalam pengadilan massal. Orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus, kepada gereja yang mula-mula, sudah pasti keesokan harinya Petrus pasti juga hilang nyawanya. Jadi penjara di sini dikatakan ini hanya tempat sementara menunggu pengadilan massal yang akan dialami oleh Petrus. Jadi ini hidup yang berat bagi jemaat pada waktu itu. Tidak mudah. Tadi Bu Ivan, puji Tuhan, selamat untuk ulang tahun pernikahannya dengan Pak Ivan besok tanggal yang ke-21. Ke-12, maaf, ke-12 tanggal 21. Tadi disampaikan bahwa pernikahan itu juga tidak mudah. Ya. Banyak masalah-masalah yang kita alami. 12 tahun. Kami 36 tahun. Sudah 3 cucu, saudara. Berarti ya lebih berat lagi masalahnya daripada keluarga Pak Ivan. Ya. Jangankan kita, orang biasa, jemaat yang mula-mula punya masalah yang berat. Ini contohnya. Tetapi yang pertama-tama kita belajar bahwa dahsyatnya sebuah doa, tema kita pagi ini, yaitu doa merupakan senjata kehidupan. Ketika jemaat mengalami persoalan yang begitu berat, pemimpinnya ditahan, mereka seperti kehilangan anak ayam yang kehilangan induknya, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini merupakan kalimat yang sangat lengkap. Bahwa mereka tidak sekedar berdoa, mereka tidak sekedar tenggelam dalam rasa keprihatinan. Saudara, pemimpinku ditahan. Lalu mereka cuma ngobrol, ngomong, ngerumpi. Ya apa ini? Ya apa ya? Memang ya desa ini. Desa kerja apa ini? Kita sebagai jemaat baru muncul, baru lahir, sudah kayak gini. Mereka tidak cuma sekedar omong-omongan. Bagaimana kehidupan mereka yang berat harus mereka lalui. Persekutuan yang baru saja muncul, tiba-tiba ada problem yang begitu berat. Mereka tidak sekedar
membicarakan masalah itu, saudara. Tapi sebuah kalimat yang lengkap tadi saya katakan, jemaat itu dengan tekun mendoakannya objek yang didoakan Petrus. Mereka melakukan apa? Berdoa. Bagaimana caranya mereka berdoa? Dengan tekun. Kepada siapa mereka berdoa? Kepada Allah. Saya agak berhenti sejenak di ayat ini yang kita renungkan. Kok berbeda dengan kebanyakan kita semua? Jujur, saudara, kalau kita punya masalah, apalagi masalah itu begitu berat, apa yang kita lakukan? Depresi, ya toh? Langsung down, langsung tidak mengerti apa yang kita lakukan. Tanggal 20 Januari hari Kamis, anak saya WA ke saya dan mamanya, "Pak, aku positif." Lalu tidak lama memberikan hasil PCR-nya CT18. Dia kena ketularan dari kantornya, ya, karena ada dekat begitu dan ruangannya ber-AC, lalu tertular. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami langsung down. Walaupun saya hamba Tuhan dan mamanya kami sama-sama melayani di gereja, kami sesaat tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Karena kami tahu dia sudah berkeluarga dengan istri dan 2 anaknya, satu rumah. Tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar-keluar, saudara. Ya wes di rumah itu saja. Ya, sesekali ke mertuanya, besan saya itu, dia gembala sidang di gereja Bethel Tabernakel di Pakis Tirtosari itu, saudara. Kalau ada kegiatan di situ, kalau kangen papa mamanya ke situ, lalu pulang lagi. Ya sudah ngeludak di rumah terus. Jadi kami langsung berpikir, waduh ya opo istrinya, gimana kedua cucu kami. Ternyata keesokan harinya setelah hari Kamis itu tes, saudara, mantu saya positif, CT-nya lebih rendah 16, cucu saya yang besar positif juga, umurnya baru 6 tahun. Jadi kami langsung tidak hanya down, kami stres. Terus saya tanya, gimana Rebecca? Rebecca itu cucu saya yang paling kecil, masih 1 tahun. Oh, sudah kita fungsikan ke papa mama di gereja. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan itu. Kami dengan tekun mendoakan persoalan itu kepada Allah. Begitu tahu persoalan itu datang, saudara, saya telepon besan saya, "Pak Rudi, gimana? Ini anak-anak kita, cucu kita kena." Ya sudah, saya ajak kita berdoa saja, Pak. Kita video call, kita kumpul dalam video call, kita berdoa, nyanyi-nyanyi. Bapak nanti gantian sama saya merenungkan firman Tuhan bersama anak mantu kita dan cucu kita. Oke, setuju. Kita sepakat. Berita berikutnya, dan sudah ditelepon sama puskesmas Pakis, harus segera ke asrama haji Sukolilo. Sudah disiapkan ambulan. Mereka sekeluarga masuk di sana. Pertama anak saya, lalu menyusul istrinya dan cucu saya. Dan dikasih oleh Tuhan mereka ada di sana. Kami tetap setiap hari, ya, selama mereka sakit itu setiap hari kami video call. Saya bersama besan saya menyampaikan firman Tuhan, menyanyi puji Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan satu hal yang saya doakan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan putuskan jerat-jerat maut yang melilit anak menantu dan cucu saya. Itu selalu saya ucapkan dalam doa. Tuhan berikan kehidupan kembali, kesehatan, supaya mereka dapat beraktivitas. Itu terus menjadi pokok-pokok doa kami. Kami dengan tekun setiap malam itu mendoakan mereka kepada Allah. Jadi kalau saudara punya persoalan yang berat, ingat ini Kisah Rasul 12 ayat 5.
begitu ketemu persoalan, kalau persoalan mereka Petrus ditahan dalam penjara, apa yang kita lakukan? Kami sepakat, kalau saudara ada keluarga suami istri, sepakat berdoa. Kalau saudara belum menikah, ajak anggota komselmu, ajak bapak gembala, ibu gembala, tekun mendoakan persoalan yang di frasa pertama itu, saudara, kepada Allah. Karena doa itu senjata kehidupan. Yang kedua, poin yang kedua kita belajar bahwa doa tidak hanya senjata kehidupan, tetapi sebuah modal, sebuah pegangan datangnya keajaiban. Mari kita lihat ayat 6 sampai 16. Ayat 6 sampai 16. Rasul 12 ayat 6 sampai 16. Kita baca lebih dulu sampai ayat 11. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, maksudnya nanti akan dihukum mati, pengadilan massal itu, saudara. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Ya, tidur di antara dua orang prajurit. Tentu saja prajuritnya di sebelah kanan dan kiri, terbelenggu dengan dua rantai. Berarti tangan kanan Petrus dihubungkan prajurit sebelah kanan, tangan kiri Petrus dihubungkan dengan prajurit yang di sebelah kiri. Coba perhatikan, saudara, dirantai dengan tangan prajurit yang menjaganya. Selain itu, selain dua prajurit itu, saudara, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Di ayat 4 jumlahnya tim pengawal itu 4 regu. Masing-masing regu 4 prajurit. Berarti di depan pintu selnya Petrus ada 16 prajurit yang tentu saja bersenjata lengkap. Jadi secara logika manusia, Petrus tidak akan mungkin bisa lolos atau melarikan diri. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Oh, luar biasa, saudara. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saya belum melanjutkan, tapi ini sudah merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat Petrus. Jadi ketika jemaat mendoakan dengan tekun karena adanya masalah yang berat, lihat, saudara, surga tidak pernah bisa tinggal diam. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita ada masalah dan kita sepakat berdoa, suami dan istri, atau saudara-saudara berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, surga tidak bisa tinggal diam. Ada utusan, ada malaikat yang dikirim, yang berdiri di dekat Petrus. Dan malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, bangunlah segera. Dan ketika malaikat berkata, bangunlah segera, apa yang terjadi? Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tapi tidak ditulis, rantai itu juga gugur dari prajurit di sebelah kanan dan prajurit di sebelah kiri. Artinya rantai yang menghubungkan mereka, yang putus cuma rantainya Petrus. Tapi prajurit yang di kanan dan kiri tidak putus rantainya dan mereka tetap bisa tidur. Ini ajaib. Doa merupakan modal sebuah keajaiban yang kalau kita baca saja kita bisa takjub. Loh, ini benar kan? Loh, benar. Ini yang tertulis. Ini kejadian nyata, saudara. Ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu
dan ikutlah aku. Tadi Petrus dalam kondisi tidur, dijepit antara prajurit kanan dan kiri, masih dihubungkan dengan rantai. Tapi ketika ditepuk malaikat, rantainya Petrus gugur, rantainya prajurit tidak ditulis, dan pasti mereka masih tidur pada waktu itu. Saudara, Petrus disuruh apa sama malaikat? Memakai ikat pinggang, mengenakan sepatu, memakai jubah, dan ikut malaikat. Jadi Petrus betul-betul bangun saat itu, di mana pada waktu dia tidur memakai pakaian tidur, pakaian dalam, karena pria Yahudi pasti punya dua pakaian, dalam dan luar juga. Lalu kalau disuruh memakai hal-hal ini yang ditulis, berarti sudah siap pergi, ya kan? Kan kita juga punya pakaian tidur dan pakaian pergi. Artinya Petrus betul-betul disuruh bersiap-siap untuk melakukan kegiatan, bukan lagi kegiatan tidur, bangun dan bergerak. Ayat yang ke-9. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ya. Petrus sudah pakai ikat pinggang, jubah, sepatu. Tapi Petrus baru sadar kalau itu bukan sebuah penglihatan. Artinya kesimpulannya, ini benar-benar sebuah kenyataan. Kenapa ini saya tegaskan berulang-ulang? Supaya saudara mengerti, ini bukan dongeng. Ini bukan cerita dari mulut ke mulut untuk merekayasa bahwa Petrus betul-betul dikeluarkan dari persoalan itu. Sehingga kita yang merenungkan firman Tuhan ini bisa menyimpulkan, bisa mendapat penjelasan betapa efektifnya doa ini. Ketika kita berdoa, sesuatu terjadi. Doa kita itu tidak sia-sia, tapi menghasilkan sebuah keajaiban. Ini keajaiban. Karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berdoa. Itu maksud saya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama ayat 10 dan tempat kawal kedua, coba lihat saudara, pengawalannya berlapis-lapis. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Ketika saya membaca ini, saya hanya berkata, luar biasa. Hasil doa itu luar biasa. Apapun yang menjadi beratnya kehidupan, beratnya persoalan yang dihadapi jemaat mula-mula, hasil doa itu luar biasa. Bayangkan, tiba-tiba ada malaikat, tiba-tiba rantai gugur, tiba-tiba Petrus disuruh ganti baju luar, pakai sabuk, pakai sepatu, dan keluar dengan seenaknya, saudara. Padahal ada penjagaan yang berlapis, ada pintu-pintu yang berlapis. Sampai pintu gerbang penjara tidak bisa membendung mereka berdua, mereka jalan aja, saudara. Petrus dengan malaikat itu sampai di jalan di depan penjara, baru malaikat itu pergi. Dan Petrus sadar, aku tahu benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Ada beberapa teman saya yang sedang berdoa. Yang pertama, ada yang terkena kanker, seorang ibu muda. Saudara, saya bergumul bersama istri untuk ibu muda ini, karena dia sudah kan anggap anak sendiri.
Saudara, dia mengeluh obat yang harus dia konsumsi itu mahal sekali, ratusan ribu, sehingga dia cuma sanggup menebus obat itu cuma untuk beberapa hari. Setelah itu sisanya kami tidak tahu. Harus beli obatnya itu bagaimana. Ada juga seorang ibu muda yang baru punya 2 anak, saudara, yang sedang kami doakan juga. Anaknya ada virus di otaknya, saudara, dan dia bergumul dengan keuangan untuk bisa memberikan obat yang terbaik untuk anaknya ini. Masih kecil, diperiksa ada virus di otaknya. Saya bilang, ayolah kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Ya, tapi akhir-akhir ini suami saya tidak setia. Sudah punya persoalan anak sakit, suami ternyata ketahuan berselingkuh, dan dia bercerita sambil nangis. Kelihatannya memang persoalan-persoalan kita itu berat. Sudah ada persoalan yang satu ternyata numpuk dengan persoalan yang lain. Bagaimana kalau kita menghadapi hal ini? Saya katakan, tetap berdoa. Tidak ada yang lain, saudara. Karena kita lihat hasil doanya itu seperti ini. Ini yang harusnya membuat kita ini punya senjata, yaitu doa. Kita punya pegangan bahwa untuk mengalami keajaiban tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita berdoa. Coba lihat, kita akan baca terus sampai ayat 16. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus penulis Injil. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ketika Petrus berada dalam kesunyian malam itu, di pinggir jalan, di depannya penjara yang menahan dia sempat bingung. Loh, aku sudah di luar tadi. Dia tengok begini, saudara, saya bayangkan, oh iya, bayang bos di depannya penjara. Ternyata aku sudah lepas dari penjara. Lalu dia berpikir, terus aku ngapain ini? Aku kemana ini? Dan apa yang dia lakukan? Dia memutuskan pergi ke rumah Maria ibu Yohanes atau Markus. Kenapa? Karena dia tahu di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sekali lagi ditegaskan, ketika Petrus sadar dia sudah di luar penjara, ada alamat yang dia tuju, yaitu rumahnya ibunya Markus. Kenapa demikian? Karena dia biasa berdoa bersama-sama mereka di sini. Jadi inilah keuntungan orang-orang yang biasa berdoa. Karena hasil doa itu begitu luar biasa. Jadi ketika Petrus bingung dia mau pergi kemana, ada satu alamat yang selalu menjadi kebiasaannya berdoa. Oh iya, aku tak pergi ke rumahnya Bu Maria, yaitu ibunya Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara, kami betul-betul bergumul dalam doa ketika anak menantu dan cucu saya kena COVID. Bergumul dalam doa. Tidak hanya anak menantu cucu saya yang bulan Januari kena. Tahun lalu istri saya, Bu Andreas, dan 2 anak kami yang perempuan kena juga, saudara. Isolasi di rumah saya dengan yang sulung, anak saya besar, fungsi ke hotel. Ya, jadi rumah dipakai isolasi mandiri, kami yang sehat keluar dari rumah. Kami juga berdoa bersama-sama dengan video call tahun lalu, dan setiap malam saya mendoakan mereka. Setiap malam.
dengan doa pribadi. Tuhan jangan cabut nyawa istri saya, anak-anak saya. Yang kemarin juga begitu, jangan cabut nyawa istri, anak menantu dan cucu saya. Dan itu saya lakukan sambil seperti orang meratap, memohon betul-betul kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika sudah selesai 1 minggu hari Jumat malam itu, kami bisa menjemput mereka dari asrama haji dengan 2 mobil satu saya bawa pulang, mobil yang satunya ditinggalkan di sana untuk dipakai anak saya pulang. Mereka harus segera pulang. Ya. Setengah dipaksa begitu saudara, karena dikatakan ini sudah banyak yang antri Pak kamarnya. Jadi harus gantian. Isolasi terpadu di asrama Haji Sukolilo itu. Mereka pulang dan masih karantina 1 minggu, lalu kita semua sudah bisa kumpul satu keluarga penuh, satu keluarga utuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya terlalu yakin anak kami yang kena kanker itu, anak gereja itu, yang ibu muda itu yang tadi saya katakan, saudara, juga adik rohani yang saya sekarang bantu dalam doa. Saya yakin dan percaya mereka pun juga pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Hanya dengan doa kanker pasti bisa sembuh. Amin. Hanya dengan doa keluarga yang tadi saya ceritakan bisa rukun. Dan anak yang kena virus di otaknya itu pasti juga dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan bahkan masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang untuk anak. Saya katakan begitu. Karena itu ayo kita doa. Ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rodi untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk lagi ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ini bukan halusinasi. Petrus betul-betul ada di pintu gerbang, sampai Roda itu begitu senangnya ketemu Petrus, balik, saudara. Nggak dibukakan, saudara. Kenapa? Mereka melihat Petrus begitu nyata, jelas, mukanya, ngomongnya, caranya, bahasa tubuhnya jelas. Ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau ini menghigau, engkau ini ngayal, engkau ini halu. Akan tetapi Rodia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu masih tidak percaya. Oh, itu malaikatnya. Ayat 16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang. Saya menjamin 100% berdasarkan Alkitab firman Allah yang memberikan garansi kepada kita. Kita tekun berdoa dan pertolongan Tuhan terjadi, mujizat nyata dalam hidup kita, kita pasti akan dibuat tercengang-cengang. Katakan lagi bersama saya, tercengang-cengang. 1, 2, 3. Tercengang. Mau tercengang-cengang, saudara? Kalau mau berdoa, pasti apa yang menjadi pergumulan Tuhan Allah, apa yang menjadi persoalan Tuhan, pasti membuat perubahan. Haleluya. Saudara-saudara yang sudah menikah, seperti kami, Opa Oma, Ivan dan suami, ya, Erna, percaya memang dalam kita berumah tangga itu banyak kasus-kasus yang muncul. Ya, tadi dikatakan Bu Ivan, ini benar tak Tuhan? Jodohku, orang yang Tuhan pasangkan dalam hidupku. Saya jawab, benar. Persoalannya adalah bagaimana kita berproses. Kalau jodoh itu pasti benar, sudah diberkati, itulah jodoh kita.
persoalannya sekarang ini berprosesnya itu yang memang berat. Tapi seberat apapun proses yang saudara hadapi, hadapilah dengan berdoa. Amin, saudara. Jelas kok tadi ayat 5, tolong kembalikan sambil pasal 12 ayat 5. Ini kan persoalan di frasa pertama. Petrus ditahan dalam penjara. Apa solusi mereka? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi Kisah Rasul 12 ayat 5 ini adalah sebuah tuntunan praktis. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ayo tekun berdoa kepada Allah. Kadang-kadang sering kan kita bertanya, kenapa sih Tuhan itu tidak membiarkan kita dalam kondisi nyaman? Kenapa sih Tuhan tidak membiarkan jemaat yang mula-mula itu nyaman? Supaya makin bertumbuh. Baru beberapa bulan atau mungkin hanya beberapa tahun, ya mungkin belum 1 tahun malahan, jemaat sudah mulai muncul, lahir di muka bumi. Pemimpinnya ditahan. Kenapa Tuhan tidak membiarkan pertumbuhan itu dengan tidak ada persoalan? Justru jawabannya, kalau saya tafsirkan ayat ini, saudara, justru dengan adanya persoalan, perhatikan, jemaat itu bisa belajar tekun berdoa. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara dihadapkan kepada persoalan, bahkan persoalan begitu berat, justru ini kesempatannya kita tekun berdoa. Sebab kalau hidup kita lancar-lancar saja, nyaman-nyaman saja, kita pasti tidak belajar untuk senang berdoa. Kenapa? Sudah nyaman. Sudah nyaman, untuk apa lagi yang didoakan? Kan gitu, saudara, pikiran kita. Justru dengan adanya persoalan itu, jemaat itu tidak hanya berkumpul, bersekutu, memecahkan roti, berpesta, menikmati kuliner. Tidak hanya itu, tapi mereka ada PR untuk tekun berdoa kepada Allah. Jadikan persoalan-persoalan yang berat itu justru menambah jam-jam doa kita. Yakobus 5 ayat 16. Jelas bisa dikatakan, sebab orang benar yang dengan tekun berdoa itu besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa. Ayat berikutnya, Yakobus 5:17. Tetapi ketika dia berdoa, hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa lagi, hujan turun. Yang ayat 18. Selama 3 tahun tidak turun hujan, ketika Elia berdoa lagi, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ini keren, saudara. Alam itu bisa diatur dengan doanya Elia. Keren, bukan? Nggak usah turun hujan nggak turun. Tapi begitu selesai 3 tahun itu, ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Tidak hanya langit menurunkan hujan, bumi yang sudah sempat kering, tandus selama bertahun-tahun, ketika hujan turun bisa berproduksi lagi, bisa berfungsi lagi untuk mengeluarkan buahnya. Oh, ini mantap, saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 sebagai ayat yang terakhir. Mari kita baca ayat 42. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah. Perhatikan, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia betul-betul sujud, meletakkan mukanya di antara kedua lututnya.
Sujud untuk apa? Untuk berdoa. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, ini contoh yang disebut oleh Yakobus 5:16, bahwa doa orang benar bila dengan yakin, dengan tekun didoakan, besar kuasanya mengambil peristiwa ini. Yang luar biasa, keren sekali. Elia berdoa dengan muka di antara lututnya sampai 7 kali. Berdoanya itu sampai 7 kali. Ya amin. Dia ngomong sama bujangnya, coba lihat, kamu arahkan pandanganmu ke laut, sudah ada perubahan belum? Bujangnya balik, belum ada Pak, tidak ada apa-apa. Ya sudah, dia doa dengan posisi yang sama, bersujud. Amin. Kamu lihat lagi lah, ada perubahan, tidak seperti tadi. Bujangnya balik, tidak ada Pak, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di laut. Sampai 7 kali. Yang ke-7, ketika itu hanya awan kecil sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Elia tidak lagi berdoa, dia berkata, itu calonnya hujan. Jadi kamu bilang ke Ahab supaya dia pulang, tidak terhalang hujan. Ayat yang terakhir 45. Maka dalam sekejap mata, jadi dalam sekedipan mata, langit itu menjadi kelam. Gara-gara yang dilihat oleh bujangnya itu cuma awan setelapak tangan segini. Tapi dalam sekedipan mata, sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Perjanjian lama, saudara lihat kasusnya Elia. Perjanjian baru, saudara lihat kasusnya Petrus. Saudara punya 2 saksi penting, orang-orang yang berdoa. Satu di perjanjian lama, Elia. Satu di perjanjian baru, Petrus. 2 orang ini dalam sementara saya berkhotbah kepada saudara, 2 orang ini tidak bersaksi. Saudaraku jemaat di Kapernaum, saya sama Elia di perjanjian lama. Ini Petrus, ya. Tadi kita kan membahas tentang Petrus. Akhir khotbah ini saya hadirkan mereka kepada saudara. Dua-duanya berkata, jemaat di Kapernaum, jangan ragu berdoa. Elia juga berkata, betul, jangan ragu berdoa, saya sudah mengalaminya. 7 kali saya berdoa, tidak 1-2 kali, 7 kali saya berdoa. Awan itu baru muncul setelapak tangan. Tetapi dalam sekejap mata, langit jadi kelam, awan badai, lalu turun hujan yang lebat. Elia yang bersaksi di depan saudara mantu-mantu, Petrus juga mantu-mantu. Dan dia mengalami saksi hidup, bagaimana rantai itu putus, bagaimana malaikat menyuruh dia memakai sabuk, memakai sepatu, memakai cukur, siap untuk meninggalkan tempat yang dia tiduri, yaitu selnya, keluar sampai tembus ke jalan. Bahkan ketika dia bingung mau apa, dia pergi ke rumah Maria, ibunya Yohanes Markus, dan di situ mereka melihat Petrus sudah lepas dari penjara. Artinya doa mereka telah dijawab oleh Tuhan. Amin. Tuhan kita sama, saudara. Tuhannya Petrus, Tuhannya Elia, juga Tuhan dan Tuhan. Saya terlalu
selalu yakin apa saja dialami oleh persoalan-persoalan jemaat yang kami doakan sama-sama, selalu saya berkata, sudahlah, cuma doa yang bisa memberimu keajaiban, pertolongan dan mujizat. Haleluya. Karena itu mari kita lakukan berdoa dengan teguh, dengan yakin. Tuhan memberkati. Mari saya ajak saudara bagi berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Cinta Kau Yesus. terjadi dalam hidup kami. Semua baik, haleluya. Semua untuk kebaikan kami, supaya kami semakin bersandar kepada-Mu, semakin berdoa, semakin percaya, semakin belajar mencintai-Mu, Yesus. Kau tidak pernah melakukan sesuatu yang keliru dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan jemaat-Mu yang Kau cintai, jemaat GBS Kapernaum. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan saudara,
Saudara berdoa. Saudara tambahkan jam-jam doamu dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu akan membawa keajaiban, pertolongan, dan keajaiban dalam hidup saudara serta mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus itu tercurah dalam hidupmu. Karena hanya doa senjata kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini kepada Allah Roh Kudus. Kami mohon jelaskan lebih lagi supaya kami semua semakin jelas, semakin paham, dan semakin mengasihi jam-jam doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kami telah mendengar firman-Nya. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Hari ini sangat luar biasa firman-Nya. Jadi kita tidak boleh apa namanya? Tidak boleh tidak berdoa. Tidak boleh apa namanya? Tidak boleh menyerah. Ya, apa yang kita doakan satu saat pasti akan didapatkan. Ya, saya tiap malam saya berdoa ya, tiap pagi ya. Saya doakan untuk jemaat satu persatu ya, terutama yang tidak bisa hadir ya karena sakit. Ya, saat ini mungkin masih banyak yang masih sakit. Kita nanti doakan. Ya. Beberapa orang yang memang saat ini sedang sakit, jemaat terpapar COVID ya. Jadi ini memang penyebarannya sangat cepat sekali. Ya. Saya puji Tuhan saat ini kita yang hadir saat ini dalam tindakan perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah siang hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama mereka yang sakit berbahan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kau sertai mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kau sudah sembuhkan jemaat yang sakit. Tuhan, sehingga saat ini bisa kembali beribadah. Kami sudah berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, untuk Ibu Esther Wiwin, untuk anak Ken, dan Tuhan untuk Apli yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, kau sertai tangan penuh kuasa dan menjamah, bilur-bilur memulihkan dan menyembuhkan mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hambamu Pak Andreas Yoswanto yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Untuk kami tetap tekun berdoa, tidak menyerah dengan keadaan yang kami alami saat ini. Namun semuanya kami bawa dalam doa-doa kami kepada Engkau. Lalu Kau berkati Pak Andreas Yoswanto bersama dengan keluarga besar, istri dan anak-anaknya, cucunya, semua menantunya, semua dalam menjaga perlindungan berkat dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berkati juga Pak Michelle, Kau berkati Tuhan dari ujian semakin waktu rapi anak muda pelayanan dalam kuliah dalam kesehatan yang senantiasa. Dan Kau berkati juga putri yang melayani sebagai single, Kau berkati sekolahnya berikan hikmat-Mu, berkati dalam pelayanan sebagai waktu rapi anak Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, Kau berdoa Tuhan Yesus, Kau Erna sudah melayani bagian Siti, Kau berkati dalam usaha pekerjaan dan kesehatannya, juga rumah tangga bersama dengan Kau berkati Tuhan Yesus, keturunan Kau berkati Tuhan Yesus, anak-Mu Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, waktu stunting dan sekian dia sudah melayani Tuhan Yesus sebagai kolektan. Kau berkati kasih berkati dalam usaha pekerjaan kesehatannya, berkati anak-anaknya semua satu persatu. Waktu
tutup bungkus untuk kuasa darah Tuhan Yesus. Kau berkati di dalam untuk menyelesaikan kuliahnya, Kau berkati dalam kesehatan dan pelayanannya. Selamat pagi Urapian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat saat ini hadir satu persatu Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau beri jalan Tuhan, yang Tuhan dalam ikatan Kau beri kebebasan. Tidak sempat hadir pada siang hari dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan Yesus Kau jamah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus buat seluruh jemaatmu pada siang hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, mata pendapur dan pelayan kami, dijauhkan dari salah mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, sakit penyakit orang jahat, dan salah gangguan, serangan perkosa kegelapan, dan salah magic, santet, serang balik panah, kegelapan, dan salah wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit matikan, umat menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang belum memberikan persembahan. Kau berkati Tuhan Yesus, kembali berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat seluruh jemaat-Mu. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penyakit perlindungan dalam kehidupan kami. Kita terima berkat Tuhan, sudah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, serta menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.